Nabi, agama, dan kitab suci. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Dia memberikannya akal dan kekuatan pikiran. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mendefinisikan manusia sebagai al-hayawan an-natiq, yang artinya hewan yang berpikir. Dan ungkapan dalam filsafat Cartesian, saya berpikir, karena itulah saya ada. Sebagai catatan, ucapan ini adalah ucapan yang dipopulerkan oleh René Descartes, seorang filsuf kebangsaan Prancis yang mempopulerkan cogito, ego, and sum. Faktor utama yang membedakan manusia dari makhluk lain diantaranya, di samping memiliki tubuh, manusia juga memiliki jiwa, memiliki kemampuan untuk berpikir, memiliki kemampuan untuk menilai semua kejadian dengan pikirannya, memiliki kemampuan untuk memutuskan dan melaksanakan keputusannya, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, memiliki kemampuan untuk menyadari kesalahannya, juga bertobat, dan sebagainya. Tetapi, pertanyaannya adalah, bisakah manusia menggunakan akal, senjata terkuat yang diberikan kepadanya, tanpa sebuah panduan? Atau bisakah dia menemukan jalan yang benar dan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa sebuah panduan? Pandangan sejarah retrospektif akan menunjukkan kepada kita bahwa ketika dibiarkan sendirian tanpa bimbingan wahyu, manusia selalu menyimpang ke jalan yang salah. Hanya dengan menggunakan pikirannya saja, mungkin manusia mampu berpikir tentang Zat yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Namun, tak akan mampu menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak mendengar tentang para nabi yang diutus oleh Allah, pertama-tama mencari Sang Pencipta di sekitarnya. Matahari yang menjadi makhluk yang paling berguna bagi manusia akan menggiring sebagian manusia untuk berpikir bahwa matahari adalah Zat yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, orang-orang tersebut mulai menyembah matahari. Kemudian saat mereka melihat kekuatan besar di alam, seperti angin kencang, api, lautan yang ganas, gunung berapi, dan sejenisnya, mereka mulai berpikir bahwa fenomena alam tersebut sebagai asisten bagi Sang Pencipta. Mereka berusaha melambangkan fenomena-fenomena tersebut. Konsekuensinya, kejadian tersebut melahirkan berhala-berhala. Mereka takut akan murka berhala-berhala tersebut dan mengorbankan hewan-hewan sebagai tumbal. Naasnya, keadaan tersebut bahkan mengorbankan manusia untuk dijadikan tumbal. Setiap peristiwa baru menginspirasi terciptanya berhala baru, meningkatkan jumlah berhala yang melambangkan peristiwa-peristiwa tersebut. Ketika Islam, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, pertama kali menghiasi bumi, terdapat 360 berhala di Ka'bah. Singkatnya, tanpa wahyu manusia tidak akan pernah bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta seluruh alam semesta, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Abadi. Bahkan sampai hari ini masih ada orang yang mendewakan matahari, begitu juga api. Tentunya hal tersebut tidaklah mengherankan, karena tanpa panduan wahyu yang seumpama cahaya, seseorang tidak akan mampu menemukan jalan yang benar dalam kegelapan. Hal ini dideklarasikan dalam Al-Quran surah Al-Isra nomor 17 ayat ke-15 yang terjemahannya kurang lebih, dan kami tidak akan mengazab seseorang sebelum kami mengutus seorang Rasul kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi alaihimussalam untuk mengajarkan hamba-hambanya bagaimana menggunakan akal, untuk mengajari mereka tentang keesaannya, dan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Para nabi alaihimussalam adalah manusia seperti kita. Mereka makan, minum, tidur, dan merasa lelah juga. Yang membedakan mereka dari kita manusia biasa adalah kemampuan intelektual dan berpikir mereka yang jauh lebih hebat dari kita. Selain itu, mereka memiliki kualitas moral yang murni. Karenanya mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Para nabi alaihimussalam adalah para pemandu terbaik menuju jalan Allah. Nabi terakhir dan yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima kitab suci terakhir yaitu Al-Quranul Karim. Bab selanjutnya tentang Islam akan memberikan informasi lebih lanjut tentang hal ini. Ilmu yang berisi tentang bimbingan dari Nabi Muhammad SAW disebut dengan hadis yang telah dikumpulkan dalam kitab-kitab hebat. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, ada pula para ulama yang mulia yang juga memberikan kitab bimbingan. Tetapi ada orang yang meremehkan dan mengabaikan peran para ulama tersebut dengan mengatakan, "Kenapa kita butuh para ulama? Tidak bisakah seseorang menemukan jalan yang benar dan menjadi muslim yang baik dengan hanya membaca buku Islam, Al-Quran, dan dengan mempelajari kitab hadis?" Anggapan ini sangatlah keliru. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar agama tidak akan bisa memahami makna mendalam di dalam Al-Quran. Bahkan seorang atlet yang paling jago pun akan mencari pelatih ketika dia bersiap untuk menghadapi perlombaan bergengsi. Sebuah pabrik besar mempekerjakan pekerja senior, mandor, serta insinyur yang ahli. Seorang pekerja baru mulai bekerja di pabrik dengan belajar aspek dasar pekerjaannya dari pekerja senior tersebut dan kemudian mempelajarinya dari mandor. Jika dia mencoba belajar langsung dari ketua insinyur sebelum belajar dari mereka, dia tidak akan memahami apapun dari kata-kata dan perhitungan sang insinyur. Bahkan ahli senjata terbaik tidak dapat menggunakan senjata model barunya dengan benar kecuali diajarkan terlebih dahulu cara menggunakannya. Karena itulah dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, selain Al-Quran dan hadis, kita juga harus menggunakan karya para ulama rahimahumullahu ta'ala yang sering kita sebut mursyid kamil, yang artinya pembimbing yang sempurna. Derajat tertinggi dari mursyid kamil dalam syariat Islam adalah para imam 4 madhab, yaitu Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Keempat imam tersebut adalah 4 pilar Islam. Setidaknya kita harus mempelajari salah satu madhab dari keempatnya untuk mempelajari arti Al-Quran dan hadis yang benar. Ribuan ulama telah menjelaskan kitab mereka. Siapa saja yang membaca penjelasan kitab-kitab mereka akan memahami agama Islam dengan benar dan baik. Kepercayaan yang dijelaskan dalam semua kitab-kitab tersebut adalah sama, yang disebut kepercayaan Ahlus Sunnah. Kepercayaan yang dibuat-buat setelahnya yang bertentangan dengan kepercayaan Ahlus Sunnah disebut bid'ah atau dhalalah, yang artinya penyimpangan. Prinsip-prinsip pokok agama yang dibawa oleh semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam adalah sama, yaitu prinsip-prinsip kepercayaan atau disebut akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki perbedaan dalam prinsip-prinsip pokok atau akidah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am nomor 6 ayat ke-159 yang terjemahannya kurang lebih. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Kepada siapakah seseorang yang sakit mata akan meminta bantuan? Kepada seorang satpam, pengacara, guru matematika, atau dari seorang dokter mata? Tentu saja ia akan pergi ke dokter spesialis mata untuk mencari obatnya. Demikian juga, seseorang yang mencari obat untuk menyelamatkan iman dan kepercayaan harus meminta bantuan kepada spesialis agama, bukan pengacara, matematikawan, koran, ataupun film. Untuk menjadi seorang ulama yang sejati, seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu kontemporer, lulus ujian ilmu agama dan mendapat ijazah, serta hafal Al-Quran dan artinya di luar kepala, hafal ribuan hadis dan artinya di luar kepala, ahli dalam 20 cabang utama disiplin ilmu keislaman dan tahu 80 cabang disiplinnya, paham tentang masalah-masalah dalam 4 madhab,
mencapai tingkat ijtihad di cabang-cabang ilmu tersebut, dan mencapai tahap kesempurnaan yang sering disebut wilayah khosois Muhammadiyah, yang merupakan tingkatan tertinggi dalam tasawuf. Hampir mustahil bagi seorang awam yang tidak sadar akan penyakit dan obat untuk hatinya untuk bisa memilih ribuan hadis yang ada obat spiritualitasnya. Para ulama Islam yang menjadi spesialis di bidang tersebut memiliki hati dan jiwa yang mampu mengekstrak hadis-hadis tersebut dan menjadikannya resep obat yang tepat untuk jiwa manusia dan merekomendasikannya sesuai dengan sifat orang awam tersebut. Nabi Muhammad SAW seperti kepala dokter yang menyiapkan ratusan ribu obat-obatan untuk kebutuhan obat seluruh dunia. Dan para waliullah dan ulama seperti asisten dokter di bawah komandonya yang mendistribusikan dan memberikan resep dosis obat-obatan tersebut sesuai dengan masalah pasien. Karena kita sebagai orang awam tidak tahu penyakit apa yang kita derita ataupun obatnya, jika kita mencoba untuk memilih obat sendiri untuk penyakit yang kita derita, dari ratusan ribu obat-obatan tersebut, yaitu hadis dan Quran, ada kemungkinan obat tersebut memiliki efek alergi atau efek samping lainnya yang akan menyerang kita. Sehingga bukannya mendapat manfaat, kita malah mendapat penderitaan baru. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan, yang terjemahannya kurang lebih, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maksudnya memalsukan tafsir yang bertentangan dengan para ulama ahlus sunnah yang berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, maka dia telah kafir. Tanpa menyadari fakta di atas, orang-orang yang ngaku tidak bermadhab melarang kita mempelajari kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah rahimahumullahu ta'ala dengan berkata, semua orang harus membaca Al-Quran dan hadis sendiri, mempelajari keimanan mereka dari Al-Quran dan hadis. Mereka seharusnya tidak mempelajari kitab-kitab madhab. Faktanya, kerancuan mereka sudah sangat kelewat batas, sampai-sampai menyebut ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama tersebut dengan syirik dan kufur. Namun nyatanya dengan berbuat seperti itu, mereka telah menghalangi orang lain untuk mempelajari esensi Islam dan menyebabkan kerugian besar alih-alih membantu.